Salam berjumpa kembali Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari. Hari ini kita akan memperkenalkan sensitivity analysis dengan judul Engineering Economic Sensitive Analysis atau analisis sensitivitas dalam ekonomi teknik. Jadi kita tahu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita membuat keputusan, terutama menyangkut bidang ekonomi. Kadang-kadang kita terbawa emosi langsung memutuskan sesuatu tanpa perhitungan yang matang. Oleh karena itu hari ini saya akan memperhatikan dan memberikan contoh sederhana saja untuk kita bisa berbagi bersama. Sebelum saya teruskan, mohon Bapak Ibu subscribe. Studi kalian yang simple adalah pada case kali ini kita akan mencoba membuat keputusan apakah melakukan pembelian secara tunai atau kredit, mana yang lebih menguntungkan. Ya, nanti kita lihat kasusnya ya. Pada sisi mana kita menguntungkan, pada sisi mana kita banyak lose. Apa itu sensitivity analysis? Adalah analisis bidang apa saja ya, yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameternya atau disebut dengan variabel yang berdampak terhadap kinerja sistem, misalnya sistem produksi. Kita rubah variabel produksinya, nanti keuntungan laba terakhir bisa berubah secara sensitif. Di bidang engineering, kekuatan rancangan berubah dengan perubahan parameter atau pemberian safety factor ya. Bisa juga dilakukan analisis dalam feasibility study dengan nilai uang saat ini atau disebut dengan present value. Jadi ada namanya, kita pakai tabel discount factor. Kemudian variabel waktu juga mempengaruhi nilai bunga uang, metode depresiasi dan suku bunga juga itu mempengaruhi nilai akhir. Contoh-contoh bidang sensitivity analysis adalah di bidang engineering, misalnya teknik sivil, kekuatan bangunan, teknik kimia, teknik mesin, teknik industri. Misalnya menyangkut kekuatan rancangan dengan variabel bebas terhadap variabel dependen. Kemudian feasibility study untuk teknik industri lebih banyak dan lain-lain. Ada juga di bidang kedokteran bisa dilakukan analisis sensitivity. Kemudian di bidang ekonomi menggunakan metode mengukur pengaruh variabel bebas independen terhadap variabel terkait dependen dengan asumsi-asumsi yang kita buat. Bidang-bidang lainnya juga bisa dilakukan. Mengapa kita membuat sensitivity analysis? Yaitu sebagai alat bantu membuat keputusan. Kedua, agar kita dapat membuat keputusan yang bermakna dan bermanfaat secara ekonomis. Mengurangi pemborosan yang tidak perlu. Yang keempat, dalam membuat feasibility study atau studi kelayakan, ini bisa kita berikan kepada bank waktu kita melakukan pinjaman acuan kredit. Di ekonomi engineering, kita harus memahami beberapa istilah, bukan istilah ya, jadi ilmunya. Present worth factor, analisis nilai saat ini, annual cash flow, rate of return analysis, incremental analysis, future worth, depreciation atau penyusutan, income tax atau pajak pendapatan, replacement analysis, inflation and deflation, jadi inflasi dan deflasi, estimation of a future, menaksir masa depan. Ada lagi istilahnya dengan MARR, minimum attractive rate of return, economy analysis in government. Jadi inilah semua ilmu-ilmu yang digunakan nanti untuk membuat keputusan. Tapi nanti bisa kita pakai satu-satu ya. Bisa secara menyeluruh kita pakai. Misalnya waktu membuat feasibility study yang besar, rencana besar, kita pakai hampir seluruhnya ya. Present value ya, kita langsung masuk contoh hari ini. Kita pakai satu tool saja, present value analysis, nilai saat ini. Apakah ingin membeli motor, kita cicil dengan 1,5 juta per bulan 3 tahun ya, 3 tahun. Bunga 12%, ini asumsinya aja ya. Atau 1% per bulan dengan uang pangkal 1,5 juta juga.
berapakah nilai saat ini. Jadi kan kita kredit 3 tahun kan, tapi kita tarik nilai saat ini. Itulah gunanya tabel diskon faktor tadi, tabel bunga uang itu. Maka jawabnya adalah, jawab present value-nya 1,5 panjang tadi tambah 1,2 ya, apanya bukan 1,5. 1,2 cicilannya dikali dengan P per A, present per annual. Jadi A-nya itu annualnya. Nah, jadi kalau 20% per tahun, kita ambil yang 1% jadinya 36 bulan. Nah, ini namanya tabel Ecotech atau tabel diskon factor. Hasilnya adalah 1,5 tambah 1,2 kali 30,107, itu namanya tabel itu tadi. Hasilnya menjadi 43 juta anak-anak malam, saudara-saudara. Luar biasa kan mencicil ini, karena dibungain kan selama 3 tahun. Sedangkan harga cash, kalau kita cash 20 juta. Nah, kita lihat nilai jual kita 3 tahun lagi kan sekarang 20. Kita bikin depresiasinya, ada namanya depreciation, 20 dikurang dengan depresiasi. Pakai diskon faktor juga kita. Ya. Katakan 1 tahun 10% depresiasinya, jadi 30% kan. Sisa nilai sepeda motor itu udah tinggal 14 juta nanti future value-nya, ya. Atau kalau kita tarik ke present value juga bisa, ya. Nah, dengan hitungan tersebut ternyata kita banyak loss, saudara-saudara, dengan membeli kredit motor itu. Nah, ini kita lihat tabulasinya. Kita lihat tabulasi PV atau present value factor kredit motor 43,6. PV motor baru 20 sekarang, tapi kita depresiasikan kan soal apa ya. Nah, sebenarnya kerugian itu lebih banyak lagi kalau udah depresiasi, tapi cobalah pada saat ini kita bandingkan saja. Nilai saat ini kita tarik itu 43,66 dikurang asumsi 20 sekarang belum saya depresiasi ya. Itu dikurang 20 juta, kita rugi saudara-saudari 23, anak-anak juta. Bagaimana lagi kalau kita kurangkan nanti 3 tahun yang akan datang? Dikurang 14 juta nilainya kan, jadi kurang lebih berapa itu? 27 juta kerugian kita. Jadi kita memberikan uang, maaf ya, kita hanya menyumbang ke bank saja, ya, atau orang yang memberi kredit. Jadi membeli sepeda motor itu adalah banyak kerugian kita ya secara finansial. Nah, ini contoh kedua, future value. Saya pakai future value ya. Mengkredit rumah. Nilai awal 300 juta, cicilan 5 tahun atau 60 bulan, cicilan 5 juta per bulan. Mereka memberi kredit 9% per tahun, uang muka 10 juta. Maka future value uang muka itu saya bikin future-nya 5 tahun. Kalau tadi kan pakai present value kita ya, pakai diskon faktor 9% 5 tahun, itu hasilnya uang muka saja. Kalau kita bayar sekarang 10 juta, 5 tahun lagi uang muka itu karena dibungakan itu 20 juta ya 5 tahun lagi. Kemudian besaran cicilan kita 5 juta per bulan, 9% per tahun ya, karena dia 12 bulan saya bagi jadi 3% per bulan. Jadi 60 kali dia perkaliannya kan 5 tahun. Itu hasilnya future value angsuran kita 377.125. Nah, kita tambahkan sekarang uang muka dan cicilan itu pada future value 397.297 rupiah. Nah, sedangkan kalau kita rumah itu seandainya kita beli cash ya, nilai rumah itu lebih besar kenaikannya, inkremennya tiap tahun. Katakan bunga uang di bank itu 9%. Kalau kita membeli rumah cash itu nilainya lebih besar. Saya asumsikan 12% di sini. Nilai rumah kita pakai diskon faktor itu
300 juta dikalikan 300 faktor 12% 5 tahun itu menjadi 528 juta, 6. Nah, kita buat tabel sekarang. Tabel nomor urut 1 nih, berapa future value rumah 5 tahun yang akan datang? 528 juta. Future value nomor 2 ya, future value uang muka tambah cicilan 397,297 juta. Keuntungan kita 170, jadi dikurangkan ya, nilai rumah dikurangkan. Jadi menjadi untung ya. Kalau beli motor tadi rugi ya, ini untung karena nilai value-nya rumah itu naik. Walaupun kita cicil gak masalah. Jadi untung kita 170,203 juta. Maka keputusannya dari tabel di atas dapat diambil keputusan mengkredit rumah menguntungkan karena kita berinvestasi pada barang yang nilainya terapresiasi di sini, bukan depresiasi ya. Dan dia akan naik pada masa yang akan datang. Bagaimana hasil perhitungan tersebut jadi sensitif? Kan itu tadi judulnya kan. Hasil tersebut menjadi sensitif apabila parameter berubah. Di sini parameternya kita perhatikan. Bunga pinjaman berubah. Ada kebijakan subsidi harga, itu akan bisa berubah nanti. Kita coba-coba. Itu kan kita pakai satu cara aja tadi kan, belum kita coba-coba. Kalau bunga berubah, kebijakan subsidi harga berubah, waktu juga 10 tahun lebih panjang atau 5 tahun, 3 tahun itu berubah. Nilai down payment juga kalau dirubah sama mereka. Yang nomor 5, kesimpulan. Kedua contoh kasus menggambarkan bahwa membeli dengan kredit dan uang tunai tergantung pada analisis yang kita buat. Jadi contoh mengkredit sepeda motor karena nilainya turun, itu sangat banyak rugi. Bukan hanya uang cicilan kita rugi dan bunganya, tapi nilainya pada masa yang akan datang juga turun. Sedangkan rumah mencicil tidak masalah walaupun kita membayar bunga, tapi nilai rumah naik. Nah, ini dua contoh yang saya berikan hari ini. Demikianlah secara sederhana sensitivity analysis ini saya sampaikan sebagai bahan aja bagi kita pagi ini. Dan ini akan berlanjut pada contoh sensitivity analysis selanjutnya pada sesi kedua nanti. Atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mengucapkan banyak terima kasih.